Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai UTS Komputasi Teknik Kimia. Kelompok 4 beranggotakan saya, Indra Masyari Saputra, NIM 013, Desta Restiani, NIM 015, dan Nandita Rismadiana, NIM 030. Yang pertama, saya akan membahas mengenai grafik kesetimbangan uap cair. Untuk yang pertama itu soalnya diketahui bahwa terdapat komponen biner, yang pertama asetonitril, yang kedua nitrometan, di mana dalam keadaan setimbang berlaku hukum Raoult. Adapun tekanan uap murni dari masing-masing komponen dirumuskan dengan persamaan Antoine sebagai berikut. Ln PI sat sama dengan A min BI di per T plus CI. Dengan begitu, PI sat-nya diketahui eksponen A min BI per T plus CI, di mana P itu dalam kPa dan T itu dalam Kelvin. Nilai koefisien Antoine-nya itu diketahui sebagaimana di layar. Untuk soalnya yang ditanyakan itu membuat grafik kesetimbangan PPS X1 dan PPS Y1 dijadikan dalam satu grafik pada suhu 348,15 Kelvin. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri akan dilakukan dalam aplikasi MATLAB. Nah, ini adalah penyelesaian menggunakan MATLAB. Yang pertama itu kita menuliskan data Antoine dari masing-masing komponennya, yaitu ada asetonitril dan nitrometan. A-nya itu ada segini, B-nya segini, dan C-nya segini sesuai dalam soal. Kemudian temperaturnya juga diketahui 348,15 dalam Kelvin. Kemudian step yang pertama itu kita dapat menghitung PI sat-nya terlebih dahulu, di mana PI sat-nya itu dapat dituliskan melalui fungsinya terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan PI sat sama dengan eksponen A min B per T plus C. Dengan begitu PI sat itu memiliki variabel T, A, B, C. Nah, dimasukkan karena ini masih PI sat, terdapat dua komponen, maka untuk yang pertama itu P1 sat didapatkan P sat sama dengan P1 sat sama dengan P sat TA1, B1 dan C1. Untuk P2 satnya juga sama, akan tetapi komponennya diganti menjadi dua. Kemudian yang kedua itu stepnya kita membuat deret X1 dari nilai 0 hingga 1 dengan jumlah data itu 50. Kemudian step yang ketiga itu kita menghitung P totalnya, di mana P total itu didapatkan dari fungsi Y sama dengan P2S ditambah P1S dikurangi P2S dikali X1. Kemudian dimasukkan ke dalam variabelnya itu ada P2S, P1S, dan X1 dimasukkan ke dalam sini. Kemudian untuk yang step keempat itu ada mencari Y1, di mana Y1 itu didapatkan dengan rumus P1 sat per P dikali X1. Nah, dengan begitu, dengan mendapatkan semua datanya, kita dapat membuat grafiknya dengan memplotting P, X1, P, dan Y1. Untuk judul grafiknya itu ada grafik kesetimbangan asetonitril dan nitrometan. Untuk X labelnya itu ada tekanan dalam kPa, dan Y labelnya itu fraksi mol X dan Y. Untuk legendnya sendiri dituliskan fraksi cair dan fraksi gas. Setelah itu kita run. Salah. Nah, setelah di run kita mendapatkan grafik seperti ini. Terdapat grafiknya seperti ini dan ada legendnya. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nandita. Baik, untuk selanjutnya, ini soalnya senyawa kimia yang mudah menguap pada temperatur kamar biasanya disimpan dalam fasa cair pada tekanan uapnya. Dalam kasus ini, N-butana disimpan pada tekanan 2,581 bar dengan temperatur 300 Kelvin. Penyimpanan skala besar N-butana seringkali dilakukan dalam tangki yang berbentuk bola.
Nah, untuk pertanyaannya, hitunglah volume tangki jika bola memiliki jari-jari 2, 3, hingga 10. Jadi nanti kita mencari menggunakan MATLAB yang menemukan nanti 9 hasil untuk volumenya. Berikut untuk penyelesaiannya. Baik, yang pertama kita masukkan datanya, R dulu. R ini seperti yang diketahui pada soal, 2 hingga 10, jadi ada 9 variabel. Kemudian kita memasukkan rumus volume, yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Kemudian, untuk cara cepatnya membuat grafiknya, kita plotkan R dan V untuk grafiknya. Yang menempati garis X itu adalah jari-jari dengan satuan meter, kemudian untuk garis X itu adalah volume dengan satuan meter kubik. Nah, untuk selanjutnya kita run terlebih dahulu agar muncul grafiknya. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bagaimana untuk hasilnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Desta. Baik, di sini soal selanjutnya yaitu terdapat gas yang mengandung 90% mol metan, 7% mol karbon monoksida, dan sisanya adalah oksigen. Gas tim berlebih 70% dan campuran gas metan memasuki reaktor pada suhu 550 derajat Celcius dan tekanan atmosferis. Pada waktu yang cukup lama dan suhu produk mencapai 800 derajat Celcius, gas metan telah habis bereaksi dengan gas tim dan tersisa 10% mol gas CO. Tentukanlah persamaan reaksi yang berlangsung di reaktor, mol total, serta fraksi reaksi yang terjadi. Untuk penyelesaiannya sendiri dapat menggunakan MATLAB. Di sini pada kolom editor kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Di sini terdapat dua persamaan. Yang pertama yaitu CH4 ditambah H2O menjadi CO ditambah 3H2. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu CO ditambah H2O menjadi CO2 ditambah H2. Sehingga hasil akhir atau persamaan yang ketiga yaitu CH4 ditambah 2H2O menjadi CO2 plus 4H2. Di sini kita gunakan basis dari mol awalnya yaitu 1% mol. Kemudian komponen yang terdapat dalam reaksi tersebut itu ada 6, CH4, CO, H2O, H2, CO2, dan juga O2. Nah, untuk nilai dari masing-masing molnya sendiri itu telah terdapat di soal datanya sebagai berikut. Kemudian untuk perhitungan mol awal dari H2O-nya yaitu 170/100 dikalikan dengan basis XO1, di mana XO1 ini adalah dari komponen CH4 ditambah basis dari X02 ini merupakan komponen dari CO. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kita hitung mol awal, reaksi, dan juga sisa dari setiap persamaannya, sehingga didapatkan di sini mol awal dari persamaan yang pertama yaitu N0CH4, N0H2O menjadi N0CO. Kemudian karena pada reaksi awal H2 ini belum terbentuk sehingga di sini belum ada. Untuk reaksinya yaitu XXX, yang ini 3X karena koefisien mol reaksi dari H2 ini yaitu 3. Sehingga hasil sisanya yaitu N0CH4 min X, N0H2O min X, N0CO plus X, dan yang terakhir yaitu 3X. Untuk yang reaksi kedua di sini mol awalnya yaitu N0CH4 min X didapat dari persamaan yang pertama, kemudian N0H2O min X ini didapatkan juga dari persamaan yang pertama, CO2 dan 4H2 ini belum terbentuk. Kemudian yang reaksinya di sini ada N0CH4 min X, kemudian di sini N0H2O min X ini dikalikan 2 karena di sini komponen koefisien reaksinya yaitu 2, kemudian N0CH4 min X, yang terakhir yaitu 4 dikalikan N0CH4 min X. Nah, sehingga didapatkan untuk persamaan terakhir
dalam menghitung N totalnya yaitu sebagai berikut. Didapatkan persamaan yang paling akhir yaitu N total sama dengan N0 dari komponen yang ketiga ditambah 3 dikali N0 dari komponen yang pertama ditambah N0 dari komponen yang kedua. Untuk rumus dari X reaksinya sendiri yaitu X0 dari komponen yang kedua dikalikan N total dikurangi N0 dari komponen yang kedua. Kemudian ini dapat kitaran. Nah, di sini kita dapatkan N dari CO-nya yaitu 0,3093, N dari CO2-nya yaitu 0,6607. Kemudian di sini kita akan hitung N totalnya hingga didapatkan 4,4490 dan untuk X reaksinya yaitu 0,2393. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.